Suatu kali, Buddha pernah berbagi dengan para biksu dan umatnya bahwa berlindung kepada 3 permata dan menjalankan 5 sila dapat melindungi diri sendiri. Beliau menceritakan satu kisah. Ada sekelompok pengusaha yang kerjanya mengambil harta karun di dalam laut dan menjalankan perdagangan laut. Mereka merekrut buruh untuk melakukan pekerjaan kasar. Suatu ketika, saat kapal berlayar di laut, tiba-tiba angin dan ombak besar menerjang sehingga membuat kapal tidak seimbang. Semua orang di kapal sangat ketakutan. Di antaranya, ada seorang buruh yang tetap sangat tenang. Dia segera bersikap anjali dan terus melafalkan nama Buddha sambil berlutut. Kemudian, dia menghadap laut dan terus melafalkan pelindungan kepada 3 permata dan membaca 5 sila. Dia berdoa semoga semua makhluk di alam semesta, baik jiwa yang tak terlihat maupun manusia, dapat berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Secara ajaib, angin dan ombak menjadi tenang dan kapal kembali stabil. Namun, kapal itu menjadi tidak bisa digerakkan. Malam itu, salah satu pedagang bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang pria tua yang berpakaian putih dan berjanggut putih berkata padanya, "Kapal Anda tidak bisa digerakkan karena salah seorang buruh di kapal Anda." Pengusaha ini terbangun setelah mendengarnya. Dia tahu buruh yang dimaksud. Jika kapal tidak bisa digerakkan, maka mereka tidak bisa berlabuh dan tidak bisa menjual barang mereka. Jadi, pengusaha ini mengumpulkan semua orang untuk berunding. Ada orang berkata, "Kita harus memikirkan cara untuk menurunkan orang itu dari kapal." Seseorang yang lain berkata, "Kita tidak bisa membuangnya ke laut, karena orang ini sangat baik dan merupakan pekerja keras." Pada saat mereka berdiskusi, buruh itu mendengarnya. Dia berpikir, mereka tidak rela membuang saya ke laut. Namun, keberadaan saya di kapal ini membuat mereka tidak tenang dan membuat kapal tidak digerakkan. Apa yang harus saya lakukan? Dia sendiri memikirkan satu solusi. Dia berkata kepada para pengusaha itu, "Kalian jangan mengkhawatirkan saya. Saya hanya berharap kalian bisa memberi saya beberapa bambu untuk membuat rakit agar saya bisa meninggalkan kapal ini." Seorang pengusaha berkata, "Apakah kamu yakin?" Buruh itu menjawab, "Jika saya tidak pergi, hati kalian tidak tenang dan kapal tidak bisa digerakkan. Saya hanya membutuhkan batang bambu untuk membuat rakit. Dengan demikian, saya bisa selamat dan hati kalian juga bisa tenang." Semua orang merasa itu adalah ide yang baik. Karena itu, mereka bersama-sama membuat rakit dari bambu. Buruh itu lalu naik ke atas rakit itu dan berlayar mengikuti arah angin. Setelah rakit itu berlayar jauh dari kapal, angin dan ombak besar kembali menerjang. Banyak ikan besar, baik berwarna putih maupun hitam, semuanya mendekati kapal. Kapal itu pun terbalik. Banyak orang jatuh ke laut dan dimakan ikan. Sebaliknya, buruh yang menaiki rakit telah berlayar mengikuti arah angin dan berlabuh dengan selamat. Setelah menceritakan kisah ini, Buddha kembali berkata, "Semua orang di atas kapal itu memiliki karma buruk kolektif yang sama. Itu sebabnya kapal mereka tidak bisa bergerak. Pada kehidupan masa lalu, mereka tidak mendengar 3 permata dan 5 sila. Karena itu, saat ikan-ikan besar dan roh-roh jahat mendengar doa buruh itu, angin dan ombak menjadi tenang. Namun, orang-orang yang memiliki karma buruk kolektif tetap harus menerima buahnya. Jadi, selain berlindung pada 3 permata dan menjaga 5 sila, kita juga harus membina cinta kasih. Meski tidak bisa menolong banyak orang, setidaknya kita bisa melindungi diri sendiri. Banyak orang masa kini yang tidak bisa menenangkan hati dan kesulitan mendengar ajaran baik. Ini disebabkan oleh karma buruk kolektif. Jadi,
Kita hendaknya menjadi bodhisatwa dunia dan membabarkan ajaran baik. Jika di antara 10 orang ada 1 orang yang bisa menerimanya, maka kita bisa membimbing 1 orang itu. Jika karma buruk kolektif setiap orang sangat besar, maka di dunia ini akan ada banyak bencana. Karena itu, kita hendaknya lebih banyak mendekatkan diri dengan mitra baik dan bersama-sama bertobat. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.